Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi pertama dari PPN, Desain Grafis CorelDRAW X7. Ya, hari ini kita akan mempelajari CorelDRAW yang tujuan akhirnya adalah membuat beberapa produk dari desain grafis yang orientasinya adalah bisnis ya. Jadi yang bisa dipraktekkan sehari-hari plus bisa dimanfaatkan untuk tujuan komersial. Ya, walaupun yang dipelajari hanya dasarnya, nanti teman-teman silakan dikembangkan sendiri dengan spesialisasinya masing-masing ya. Oke, di desain grafis ini tidak hanya skillnya saja, tapi juga kita akan mempelajari beberapa aspek teorinya. Tapi ini akan diberikan di beberapa pertemuan akhir saja ya, sebagai pelengkap dari skillsnya. Jadi kalau sudah memahami hard skillnya atau toolsnya, nanti kita akan melengkapinya dengan teorinya. Ini juga bisa sepanjang pertemuan nanti ya, sedikit-sedikit akan diberikan. Nah, ini adalah alasan kenapa kita mempelajari desain grafis. Pertama adalah seperti diketahui bahwa untuk setiap hari, setiap waktu kita bisa menyaksikan produk dari desain grafis. Apakah itu dari buku yang kita baca sehari-hari, dari berbagai publikasi ya, banner, spanduk, baliho dan sebagainya di pinggir jalan ya. Dan kita juga sebenarnya melihat produk desain grafis dari media sosial ya. Ya, jadi nanti salah satu target dari pembelajaran desain grafis adalah untuk desain yang akan dipublikasikan di media sosial ya. Jadi kita akan belajar membuat misalnya infografis, kemudian iklan ya. Dan kita juga akan belajar memahami apa itu desain yang baik dan desain yang buruk ya. Seperti desain yang kita lihat di depan ini, memang secara konten agak aneh ya, tapi dari segi desain ini adalah desain yang berhasil menarik perhatian. Oleh karena itu, dari satu sisi dia bisa disebut sebagai desain yang berhasil. Itu dia bisa menarik perhatian dulu ya. Itulah salah satu desain yang digunakan untuk marketing misalnya. Tujuan awalnya adalah untuk menarik perhatian, memberikan kesan, kemudian bisa memberikan pesan ya. Nah, ini dari segi pesannya tidak tersampaikan mungkin ya, karena orang mungkin akan berpikir beberapa kali untuk memilih calon yang mencitrakan dirinya seperti ini ya. Nah, ini beberapa produk yang bisa diaplikasikan dari desain grafis, yaitu misalnya kita membuat desain t-shirt ya. Dan ini desain yang bisa dibuat di Corel ya. Sedangkan nanti di pertemuan Photoshop kita akan mengedit foto ya. Ini adalah contoh iklan dan poster ya. Jadi ada dua perbedaan utama dari iklan dan poster. Kalau dari poster ini adalah tujuannya, yang pertama adalah menarik perhatian. Kemudian nanti dia, kalau orang sudah tertarik, baru orang akan memperhatikan informasi lainnya. Sedangkan di iklan kan ini apa namanya ya, booklet mungkin ya. Yang dipromosikan adalah produknya, kemudian harganya ya, sedetail mungkin. Oke, ya ini beberapa aspek nanti yang akan kita kerjakan di mata kuliah PPN. Oke, sekarang untuk
Corelnya ini memang di gambar ini saya baru Corel 3 ya, X3 ya, tapi untuk pengerjaannya minimal teman-teman sekarang sudah bisa menggunakan Corel X9 ya, atau yang 2019 ya. Silahkan gunakan yang 2019. Kalau belum punya, silahkan download, cari filenya di Google ya, mentahannya, kemudian install. Jangan lupa cari yang full. Ini saya bukan menyarankan buat menggunakan yang bajakan ya, tapi dalam hal pembelajaran saja. Kalaupun tidak ada, silahkan gunakan yang di lab atau minta ke bagian IT di kampus ya, nanti biar diinstal dulu. Nah, jadi kita belum bisa mengerjakan ini kalau teman-teman belum punya Corelnya ya. Jadi saya sarankan untuk pertemuan pertama ini teman-teman menginstal dulu Corelnya masing-masing di laptopnya atau di PC di rumah ya. Nanti silahkan teman-teman mengerjakan Corelnya sambil menonton tutorial ini ya. Oke. Ya, silahkan. Kalau belum diinstal, saya rasa jangan dilanjutkan dulu. Silahkan cari dulu Corelnya atau install dulu, baru kemudian videonya dilanjutkan ya. Oke, saya akan beri waktu beberapa menit dulu. Oke ya, kalau kita membuka CorelDRAW, kita akan menemukan tampilan seperti ini. Ya, yang kita coba adalah nanti di new document ya. Tapi teman-teman coba perhatikan di bawah sini ada beberapa fitur baru dari CorelDRAW. Silahkan kalau mau dicoba ya. Tapi untuk dasarnya kita klik yang new document ini. Ya, nanti ada seperti ini. Walaupun nanti ini settingannya bisa kita rubah kemudian ya. Tapi yang penting di sini adalah ini nama filenya, ini presetnya, artinya setelannya bisa kita rubah nanti. Kemudian primary colornya untuk Corel kita gunakan yang CMYK ya, bukan yang RGB. Apa bedanya CMYK sama RGB adalah ini ya. Jadi kalau CMYK ini ada cyan, magenta ya, kemudian yellow sama black ya. Jadi kalau teman-teman beli tinta untuk mengisi cartridge printer, ini biasanya berdasarkan warna ini, CMYK ya, 4 warna, cyan, magenta, yellow sama black. Nah, kapan digunakan CMYK ini adalah ketika kita ingin membuat produk yang dicetak ya, karena untuk mencetak sesuatu dia butuh warna hitam, tinta hitam ya. Jadi akan jelas di sini. Nah, kapan digunakan RGB adalah ini untuk display elektronik ya, misalnya untuk ditampilkan pada monitor, pada LCD, infocus ya. Nah, ini dia bisa menghasilkan warna putih seperti ini ya. Nah, jadi kita nggak bisa ngeprint warna putih ya kalau pakai CMYK. Warna putihnya pasti hanya akan dilewat saja sama printer ya. Jadi kalau kertasnya hitam ya hitam, tidak akan bisa diprint jadi putih ya. Nah, karena Corel kita adalah orientasinya pada produk cetak ya, jadi kita gunakan yang ini CMYK. Nah, ini ukuran kertasnya A4, ini pasti sesuai sama ukuran A4 ya. Resolution 300, oke saja.
Nah, seperti ini. Ini adalah kertas bantu yang akan menjadi panduan kita dalam membuat suatu desain nanti. Nah, sebelumnya ini ada menu di atas ya. Untuk bagian-bagiannya nanti kita akan mengingatnya dalam perjalanan ya, jadi tidak perlu diingat sekarang. Untuk yang di atas ini untuk new page, untuk membuka file ya, untuk save, untuk print, cut, paste, copy ya, undo, redo. Ini impor dan ekspor untuk kita memasukkan file yang formatnya JPEG misalnya ya. Ini untuk ekspor ke PDF. Ini untuk zoom in dan zoom out. Nanti kita akan pelajari ya. Untuk full screen, untuk rulers ya. Nah, ini untuk kalau perlu kita bisa tampilkan. Ini untuk grid ya. Nah, dan sebagainya ya. Itu yang penting saja. Ini untuk ukuran kertas di sini. Ukuran kertas yang ini ya. Ini pasti ukurannya sama dengan ini. Tapi kita juga bisa rubah kalau mau ukuran kertasnya custom ya. Kalau misalnya kita punya ukuran sendiri, kita bisa merubahnya di sini. Ini untuk orientation. Apakah mau portrait atau landscape ya. Ini untuk settingannya. Nanti kalau misalnya ada beberapa page ya, beberapa halaman, kita gunakan ini. Ini units. Jadi defaultnya adalah milimeter. Kalau kita kurang familiar, bisa misalnya diganti dengan sentimeter ya. Silakan diganti saja dengan sentimeter. Nah, kita bisa lebih enak ya, lebih familiar. Oke, ini untuk posisi objek nanti. Oke, kita akan mulai tools, pengenalan tools ya. Yang pertama adalah misalnya nah, ini nama bagian-bagiannya, nanti akan saya kasih saja filenya ya. Sebenarnya tidak perlu diingat untuk nama bagian-bagiannya, nanti juga akan ingat sendiri seiring dengan praktek ya. Nah, ini toolbox yang kita gunakan untuk pembelajaran, untuk alat ya, toolbox itu ya, alat-alat untuk membuat desainnya. Nah, ini shortcut ya. Silakan nanti diingat saja. Oke. Nah, untuk tools dasarnya adalah membuat objek ya. Ini objek dasar. Teman-teman harus tahu dulu, yang pertama toolsnya yang sering digunakan adalah pick tool. Ada di sebelah paling atas dari toolbox ya. Kalau kita posisikan kursor kita di atas tools tersebut, maka ada keterangan select, position, or transform object. Jadi itu kegunaannya ya, untuk menyeleksi, untuk mengatur posisi, dan untuk mentransform. Transform itu merubah ukuran dari objek, misalnya kecil dari besar, besar dari kecil, dan sebagainya. Nah, kalau kita klik tanda segitiga kecil, nah ini ada pick dan freehand pick ya. Jadi kalau pick ini untuk tadi, tiga hal tadi, sedangkan kalau freehand ini untuk menyeleksi nanti ya. Kita gunakan yang biasa saja. Nah, untuk objek dasar ada tiga di sini, tiga tools.
Yang pertama adalah rectangle, ya, rectangle tool. Cara penggunaannya bagaimana? Kita klik dulu sekali di rectangle toolnya, kemudian tinggal kita buat kotak di mana saja boleh ya, tidak harus di kertas, bisa juga di luar dari area kertas. Nah, coba lihat sini, saya buat 2 kotak ya. Nah, kalau saya ingin menggerakkan, saya akan klik di kotaknya, kemudian dia akan aktif. Apa itu aktif? Ketika ada, kita bisa lihat kotak-kotak kecil di sudut dan sisinya. Beda sama kotak ini yang tidak aktif ya. Nah, kalau kotak yang aktif, dia bisa kita pindahkan menggunakan pick tool. Kita bisa transform atau merubah bentuknya dengan menarik dari sisi atau sudut, ya, dari sisi bawah, sisi pinggir, atau dari sudut ya. Kita juga bisa memutar ya. Caranya klik sekali seperti ini sehingga sisi dan sudutnya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita tarik dari sudut, dia akan memutar seperti ini ya. Nah, ini saya Ctrl Z, saya undo. Kalau kita tarik dari sisinya, ini untuk memiringkan ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, setiap kita mengaktifkan suatu objek, lihat di atas sini, ini adalah posisinya, keterangan posisinya ya. Jadi -9 karena dia memang di luar area kertas. Ya, kalau kita pindahkan ini akan berubah posisi di sininya ya, X dan Y-nya ya. Saya pindahkan keluar kertas dulu. Kemudian sebelah sini adalah untuk size ya, ukuran si kotak. Jadi ukurannya adalah 9 dan 10. Jadi lebar 9,9, panjangnya 10 lebih ya. Sekarang bagaimana kalau kita ingin meresize ya? Pertama, kalau ingin meresize, merubah ukurannya, kalau ingin tetap menjaga proporsinya, misalnya 9-nya saya ganti jadi 15 ya. Nah, otomatis panjangnya mengikuti ya, menyesuaikan. Ini kalau kita mengaktifkan lock ratio-nya di sini, gemboknya ya. Kalau digembok, setiap kali kita merubah salah satu sisi atau lebarnya, maka misalnya kita merubah lebarnya ya, maka panjangnya akan mengikuti. Kalau kita merubah panjangnya, maka lebarnya akan mengikuti ya. Misalnya panjangnya saya kecilin jadi 10, maka lebarnya juga menyesuaikan. Ini kalau kita aktifkan si gemboknya. Tapi kalau kita lepas gemboknya, setiap kita merubah satu sisi panjang atau lebarnya, ini tidak akan mempengaruhi yang lainnya ya. Misalnya lebarnya saya ganti jadi 15, nah panjangnya nggak ikut karena tidak digembok ya. Ingat ya, jadi gembok digunakan apabila kita ingin menjaga proporsi si objek ya. Apabila panjangnya berubah, maka lebarnya ikut berubah. Tapi kalau tidak digembok, maka kita hanya merubah si panjang atau lebarnya saja ya. Saya akan misalnya mau bikin persegi 4 ya, yang sama sisi.
maka ini saya rubah juga panjangnya 15 ya, jadinya seperti ini. Nah, ini bagaimana kalau kejadian seperti ini? Ini saya tidak sengaja memencet zoom ya. Nah, lihat, untuk men-zoom kita bisa menggunakan mouse, walaupun sering kejadian seperti ini ya, nggak sengaja kepencet atau tergeser jadi zoom in atau zoom out. Nah, untuk mengatur zoom kita bisa menggunakan di sini di zoom levels. Kalau ingin sebesar objeknya kita bisa klik to fit ya. Jadi kalau misalnya nggak sengaja ke zoom terlalu besar atau ke zoom out terlalu besar, kita kembalikan ke to fit saja, atau bisa juga to page ya, untuk menyesuaikan dengan besar halaman ya. Oke, kita kembali ke kotak ini. Ini saya misalnya ingin menghapus kotak yang ini, aktifkan saja, diklik. Kemudian teman-teman tinggal klik delete di keyboard ya untuk menghapus. Klik delete ya. Oke, sudah seperti ini. Saya pindahkan kotaknya ke atas kertas. Nah, untuk memutar kita juga bisa menggunakan ini. Misalnya kalau ingin memutarnya lebih presisi ya, misalnya 45 derajat misalnya ya. Nah, seperti itu. Saya Ctrl Z lagi, ini di undo lagi. Kemudian ini untuk membalik secara horizontal atau vertikal, tapi karena objeknya ini simetris jadi tidak akan terlihat pembalikannya ya. Kemudian ini untuk mengatur corner atau sudut, bisa round, bisa scallop, bisa chamfered ya. Misalnya di ini saya kunci dulu ya, supaya semuanya ikut berubah. Kalau saya merubah salah satu kolom, ini misalnya saya rubah jadi 10 ya. Nah, oh terlalu besar, 2 aja misalnya ya. Nah, jadi lebih tumpul si sudutnya ya. Kalau saya klik scallop menjadi seperti ini, dan kalau saya klik ini chamfer jadi seperti ini ya. Jadi ini untuk mengedit sudut. Kalau ingin lancip lagi maka rubah lagi jadi 0 ya. Ini tidak perlu ya. Kemudian yang sebelah sini adalah outline width. Apa gunanya? Nah, jadi kalau nanti di Corel saya sebut kata outline itu, maka yang saya bicarakan adalah garis ini ya. Garis ini namanya outline. Ini bisa saya pertebal, misalnya jadi 1 ya, 1 cm misalnya. Nah, jadi makin tebal ya. Kemudian sebelahnya adalah bentuk garisnya ingin seperti apa, apakah ingin padat, apakah ingin titik-titik ya. Kita normal saja. Kemudian ininya di misalnya 0,25 ya, 0,025. Oke, kita sudah bisa satu persegi. Kemudian ada beberapa objek dasar lagi, misalnya elips. Ya, saya lupa satu lagi ya. Misalnya kita ingin bikin kotak sebesar kertas ya. Ini saya hapus dulu. Ingin bikin kotak yang besarnya sama dengan kertas, kita cukup double klik saja ya. Double klik di rectangle. Nah, double klik nanti akan muncul otomatis kotak sebesar si kertas ya. Sini saya hapus lagi. Tools yang kedua, lingkaran. Silakan klik yang simbol lingkaran ini. Nah, kalau ingin bikin lingkaran sempurna, kita
sambil tekan kontrol ya. Tekan tombol kontrol di keyboard sambil menarik si lingkaran untuk membuat lingkaran sempurna. Ya, kalau tidak ditekan si kontrolnya, maka lingkarannya akan jadi oval ya, tidak simetris. Tidak sempurna. Apa ciri-cirinya lingkaran sempurna? Ya, kita lihat di atas di sini, panjang dan lebarnya harus sama ya. Kalau salah satu beda artinya dia tidak sempurna ya. Ini yang lainnya sama seperti tadi. Bedanya adalah untuk lingkaran ini ada yang namanya elips, pi ya. Pi itu lingkaran yang terpotong ya. Dan ini sebelahnya ada arc. Kalau arc hanya garis saja. Nah, kalau pi kita ingin membuat setengah lingkaran misalnya, maka di sini kita ganti jadi misalnya 180 misalnya. Ya. Jadi kalau ingin bikin setengah lingkaran bisa dengan menggunakan ini lingkaran, kemudian di pi, kemudian ininya 180. Kalau ingin kembali ke awal, lingkaran yang sempurna, klik lagi yang ini, yang elips ya. Oke, ke pick tool lagi. Sama kalau ingin merubah ukurannya, silakan tarik dari sudutnya ya. Ingat ya, kalau ingin merubah ukurannya, besar jadi kecil, kecil jadi besar, selalu tarik dari sudut, jangan dari sisi. Kenapa? Kalau kita menarik dari sisi, maka akan merubah bentuk ya. Nah, misalnya dari sisi seperti ini, jadinya lingkaran jadi oval ya. Atau dari bawah misalnya, akan jadi lonjong seperti ini. Jadi selalu menggunakan atau menarik dari sudut ya. Oke, ini saya hapus. Terakhir di sini ada, saya klik di sudutnya ya. Ada polygon, star, spiral, common shapes dan lain-lain. Saya kasih contoh saja, misalnya polygon ya. Untuk polygon, nah misalnya seperti ini. Ini sisi berapa? Ya segi 5 ya. Kalau kita ingin merubah jumlah sisinya, klik di atas sini. Misalnya jadi 6, 7, 8 dan seterusnya. Ya. Kemudian bisa juga kita membuat bintang hampir sama kayak tadi ya, kayak polygon, star. Kita bisa merubah jumlah sisinya di sini ya. Ini bentuk lainnya ya. Nah, seperti itu ya. Atau ini saya hapus saja dulu ya, itu stars. Kalau ini di sini untuk mengatur panjang dari kakinya ya, misalnya di 20 misalnya. Nah, jadi seperti itu, semakin pendek ya. Itu star. Kemudian ini saya hapus dulu supaya tidak mengganggu ya. Ini ada spiral, ada common shapes ya. Common shape itu beberapa objek lain yang kita bisa cari di sini bentuknya. Ya, misalnya ingin membuat tanda panah ya.
Nah, kalau misalnya ada tanda seperti ini, artinya kita bisa menggeser si bisa memodifikasi ya si objeknya ya, selama ada tanda seperti ini, tanda merahnya. Misalnya lagi ya, saya bikin tanda dilarang ini ya. Nah, ada tanda merahnya untuk mengecilkan tebalnya ya. Nah, sekarang saya lupa. Ini bagaimana untuk memberi warna? Tinggal klik atau pilih salah satu warna yang ada di sebelah kanan ya. Nah, seperti itu. Jadi klik klik kiri untuk memberi warna objek, klik kanan untuk memberi warna outline atau garisnya ya. Nah, seperti ini. Saya klik kanan, maka garis pinggirnya menjadi merah ya. Ulangi ya. Klik kiri untuk memberi warna objek, klik kanan untuk warna outline ya. Oke, ini jadi sudah beberapa objek dasar kita pelajari ya. Satu lagi untuk yang custom ya. Di sini ada misalnya banner shapes. Nah, kalau banner shapes ada kotak kuning sama kotak merah ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita edit. Di sini kita modifikasi ya, bisa seperti itu. Ininya dikecilkan ya. Ya, itulah gambaran penggunaan dari basic atau common shapes ya. Saya hapus dulu. Baik, selanjutnya adalah ini fitur baru di Corel 2019, yaitu impact tool ya. Ini kita gunakan untuk membuat apa istilahnya ya, seperti ini ya, seperti garis cahaya ya, untuk kalau komik seperti itu. Nah, ini untuk mengeditnya kita gunakan di atas seperti ini. Jadi untuk menebalkan garisnya kita gunakan ini ya. Ini juga sama. Ini untuk tingkatannya ya. Ini untuk bentuk dari garisnya. Kemudian kita juga bisa merubah warnanya di sini ya. Nah, kapan dia digunakan? Misalnya kalau kita ingin membuat efek seperti ini saya tambahkan bintang misalnya ya. Bintangnya yang biasa aja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya tempatkan di sini misalnya ya. Jadilah seperti itu ya. Ini penggunaan dari impact tool. Silahkan diulik sendiri untuk beberapa jenis modifikasinya, dan silahkan juga coba objek-objek yang lain ya. Karena saya tidak akan menjelaskan semuanya di sini. Silahkan diulik sendiri, coba-coba sendiri ya untuk pengembangannya. Oke, untuk latihannya sekarang adalah membuat sign atau pengumuman dilarang merokok ya. Jadi silakan ikuti langkah-langkahnya seperti yang akan saya contohkan berikut. Pertama, kita bikin rokoknya dulu, misalnya pakai rectangle tool ya. Kita bikin satu. Kemudian dari sini sambung lagi satu misalnya ya, dan satu lagi. Kita bisa sesuaikan di sini untuk ukurannya.
Ini 1361 2,94 ya. Ini juga sama. Ini agak beda, jadi saya rubah dulu 2,94 ya. Jadi harus sama semua. Kemudian kita pilih pick tool, kemudian diseleksi semuanya seperti ini. Seleksi itu artinya kita tarik titik dari luar objek ya, dari luar objek, tarik seperti ini sampai semua objeknya aktif. Kemudian kita gabungkan menggunakan klik kanan, kemudian di grup ya, di grup supaya dia tergabung ya, terkelompokkan, tidak terpecah-pecah ya. Kalau sudah, ini bisa kita atur ukurannya, sesuaikan saja. Kemudian ke sini, ke common shapes. Di atas ini pilih yang tanda dilarang ya. Saya gunakan kontrol supaya objeknya agak rapih ya. Nah, kemudian jangan lupa dikurangi ketebalannya dengan cara menarik si titik merah ini, kemudian pilih warna merah ya. Nah, ukurannya disesuaikan saja. Ini saya akan sesuaikan dengan ukuran kertas ya. Nah, kalau kita ingin memutar si rokok misalnya, klik lagi sekali, kemudian diputar seperti ini ya. Nah, supaya lebih terlihat, kita bisa menebalkan dengan cara mengatur outline-nya di atas, misalnya jadi 0,25 ya. Nah, seperti itu. Dan terakhir adalah penggunaan teks. Kita tambahkan teks, misalnya tulisan no smoking. Caranya klik huruf A ini ya, kemudian klik di mana saja di luar objek tersebut, tinggal ketik aja ya, misalnya no smoking ya. Kembali ke pick tool, silakan diatur besarnya, sesuaikan, tinggal tarik dari sudut. Ingat ya, tariknya dari sudut. Kemudian kita bisa mengganti fontsnya di atas sini. Kita bisa pilih yang tebal ya fontsnya. Maaf, ini agak berat ya. Tapi intinya silahkan pilih fonts yang sesuai. Kemudian kita bisa juga mengganti warna fontsnya dengan memilih warna yang ada di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk latihan pertamanya, silahkan bikin seperti ini. Minggu depan akan ada beberapa latihan lagi ya. Baik, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini latihannya. Ya, jadi tugasnya ada dua, yaitu silakan menginstal Corel-nya. Kemudian adalah mengerjakan objek-objek dasar yang salah satu aplikasinya adalah membuat signage no smoking seperti ini ya, tanda dilarang merokok. Untuk ukurannya bebas saja.
terakhir, kalau mau di save silakan digunakan file kemudian save as ini ya. Baik, saya rasa cukup dulu pertemuannya. Jika ada pertanyaan silakan di WhatsApp saja ya, di grup. Nanti akan saya coba jawab kalau ada berbagai kesulitan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.